Selamat pagi teman-teman dan Bapak dosen. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang strategi pembangunan. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Iko Mang Mahayogi dengan NIM akhir 213 dan teman saya. Perkenalkan nama saya Ketua Nasrawan Sugania dengan NIM akhir 224. Perkenalkan nama saya Iman Negara Priyatama dengan NIM akhir 211. Perkenalkan nama saya Muhammad Tegar Dewa Anggara dengan NIM akhir 195. Baik, di sini saya akan mempresentasikan pokok pembahasan. Pertama ada strategi perdagangan tradisional untuk membangun pembangunan promosi ekspor versus substitusi impor. Yang kedua ada pendekatan strategi industrialisasi terhadap kebijakan ekspor. Yang ketiga ada perdagangan atau kerjasama selatan. Yang keempat ada kebijakan perdagangan negara maju, perlunya reformasi dan perlawanan terhadap tekanan proteksionis baru. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya, yaitu ada strategi perdagangan tradisional untuk pembangunan. Cara tradisional dalam pendekatan isu kompleks mengenal kebijakan perdagangan yang aman dan yang tepat untuk pembangunan adalah untuk pembangunan dengan menetapkan kebijakan khusus dalam konteks strategi yang lebih luas, yaitu melihat keluar atau melihat ke dalam. Menurut Paul Strauss, forward looking development policy kebijakan pembangunan yang berwawasan keluar tidak hanya mendorong perdagangan bebas, tetapi juga mendorong pergerakan bebas modal pekerja perusahaan multinasional dan sistem komunikasi yang terbuka. Sebaliknya, inward looking development policy kebijakan pembangunan yang berorientasi ke dalam, menekan perlunya negara-negara membangun gaya pembangunannya mereka sendiri dan mengandalkan keputusan mereka sendiri. Hal ini berarti kebijakan untuk mendorong learning by doing dan dalam manufaktur dan pengembangan teknologi yang sesuai sumber daya yang dimiliki suatu negara. Next. Selanjutnya ada promosi ekspor looking outward, terlihat keluar dan melihat habangan perdagangan. Promosi ekspor primer atau sekunder telah lama dianggap sebagai unsur utama dalam strategi pembangunan jangka panjang yang layak. Wilayah-wilayah kolonial di Afrika dan Asia dengan tambang-tambang perkebunan milik asing merupakan contoh baik dari wilayah-wilayah yang berorientasi keluar. Sebagian dari tindakan untuk memperbaiki struktur ekonomi daerah kantong ini dan sebagian lagi sebagai konsekuensi dari bias industri pada tahun 1950-an hingga dan 1960-an. Sebagian besar negara berkembang menitik beratnya pada produksi barang-barang manufaktur yang pada awalnya untuk pasar domestik, sekunder ke dalam, dan kemudian untuk ekspor sekunder keluar. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itulah pendekatan strategi industrialisasi terhadap kebijakan ekspor. Industrialisasi adalah proses modernisasi ekonomi yang mencakup seluruh sektor ekonomi yang mempunyai kaitan satu sama lain dengan industri pengolahan, yang artinya industri bertujuan meningkatkan nilai tambahan seluruh sektor ekonomi dengan sektor industri pengolahan sebagai leading sektor. Yang dimana maksudnya adalah dengan adanya perkembangan industri maka akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya.
Menurut Budiono, definisi industrialisasi adalah proses percepatan pertumbuhan produksi barang industri yang dilaksanakan di dalam negeri, yang diimbangi dengan pertumbuhan yang serupa di bidang permintaannya, seperti yang berasal dari dalam negeri sendiri maupun luar negeri. Industrialisasi akan terhambat apabila aspek produksinya atau aspek permintaannya atau keduanya terhambat pertumbuhannya. Selanjutnya itulah pendekatan strategi industrialisasi terhadap kebijakan ekspor. Faktor pendorong industrialisasi terhadap beberapa faktor pendorong yang dapat mendorong proses industrialisasi suatu negara atau wilayah seperti berikut. Yang pertama adalah kesediaan sumber daya alam. Yang kedua itu infrastruktur yang memadai. Yang ketiga itu tenaga kerja terampil. Yang keempat itu kebijakan pemerintah. Yang kelima itu inovasi dan teknologi. Yang keenam itu pasar yang berkembang. Selanjutnya itu kebijakan industrialisasi adalah kebijakan industrialisasi yang serangkai langkah-langkah dan strategi yang diterapkan oleh pemerintah suatu negara untuk mengembangkan sektor industrialisasi dalam rangka mencapai tujuan ekonomi dan sosial tertentu. Tujuan utama dari kebijakan industrialisasi adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan verifikasi ekonomi, serta meningkatkan daya saing industri nasional. Dan selanjutnya itu adalah pengertian kebijakan ekspor. Kebijakan ekspor adalah serangkaian tindakan dan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah suatu negara untuk mengatur dan mempromosikan perdagangan internasional serta mempengaruhi kebijakan ekspor dari negara tersebut. Berikut ada beberapa kebijakan ekspor, yaitu pertama adalah kota ekspor, di mana pemerintah dapat menetapkan kota ekspor, yaitu batas kuantitas atau nilai barang yang dapat diekspor ke negara-negara tertentu. Dan selanjutnya itulah tarif ekspor, yang dimana pajak yang dikenakan pada barang yang diekspor. Tarif ini dapat digunakan untuk mengurangi ekspor atau mengurangi ekspor suatu barang tertentu untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Dan selanjutnya itu subsidi ekspor, di mana pemerintah dapat memberikan subsidi kepada produsen atau eksportir untuk mendorong ekspor barang-barang tertentu. Yang selanjutnya ekstensi ekspor, di mana melibatkan pembatasan atau larangan ekspor barang-barang tertentu. Itu dapat digunakan untuk situasi di mana negara-negara ingin menjaga persediaan domestiknya. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah perjanjian perdagangan internasional, di mana pemerintah dapat mengikuti perjanjian perdagangan internasional dengan negara-negara lain untuk mengatur perdagangan ekspor dan impor. Contohnya itu perjanjian perdagangan bebas dan perjanjian preferensial. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu pendekatan strategi industrialisasi terhadap kebijakan ekspor. Kebijakan industrialisasi dapat memiliki berbagai dampak pada kebijakan ekspor suatu negara. Berikut adalah beberapa cara di mana kebijakan industrialisasi dapat mempengaruhi kebijakan ekspor. Contohnya seperti disverifikasi produk ekspor. Kebijakan industrialisasi yang mendorong pengembangan berbagai sektor industri dapat menghasilkan disverifikasi produk ekspor. Yang kedua, peningkatan kapasitas produksi. Kebijakan industrialisasi seringkali mencakup investasi dalam infrastruktur, peningkatan kapasitas produksi, dan pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, peningkatan daya saing. Strategi industrialisasi yang baik dapat meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar internasional. Selanjutnya, yaitu perdagangan atau kerjasama selatan-selatan. Kerjasama selatan-selatan merupakan sebuah bentuk kerjasama yang dilakukan antara negara-negara berkembang. Dalam sejarah,
Diplomasi Indonesia KSS menempati posisi tersendiri. Sejak awal kemerdekaan hingga saat ini, Indonesia terus menunjukkan komitmen tinggi terhadap solidaritas serta pembangunan bersama negara-negara berkembang atau yang juga disebut dengan negara selatan. Lewat penyelenggara Konferensi Asia Afrika atau KAA tahun 1955 di Bandung, Indonesia memprakarsai lahirnya sebuah maklumat kerja sama horizontal dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan selatan dengan memanfaatkan berbagai potensi dan keunggulan dari kalangan negara-negara berkembang. Indonesia juga terus berperan dalam mengawal dan memastikan hubungan negara selatan adalah berdasarkan pada hubungan kerja yang sama yang mandiri, bebas dari polarisasi kekuatan politik antara timur dan barat. Dengan mengedepankan prinsip kesetaraan dan solidaritas, KSS awalnya adalah simbol solidaritas antar negara selatan dalam menghadapi kolonialisme, imperialisme, dan situasi perang dingin. Namun seiring dengan perkembangan global, pelaksana KSS kemudian lebih ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan dan pembangunan sesama negara selatan. Selanjutnya yaitu tantangan pelaksanaan KSS di Indonesia. Terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan dalam perkembangan KSS di Indonesia, yaitu yang pertama ketiadaan landasan kebijakan dan peraturan nasional KSS. KSS Indonesia memerlukan landasan dari setiap kegiatan yang dilaksanakan, begitu terkait dengan kesesuaian dengan kebijakan luar negeri Indonesia, skala prioritas dari pelaksanaan kegiatan, mekanisme koordinasi antara lembaga, mekanisme pendanaan maupun mekanisme pengawasan. Yang kedua, ada keterbatasan sumber anggaran. Pemerintah Indonesia memiliki keterbatasan dalam pendanaan untuk mengakomodasi semua permintaan pelatihan dari negara berkembang lainnya yang rata-rata tiap tahunnya berjumlah sekitar 300 permintaan. Yang ketiga, ada integrasi KSS dengan kebijakan luar negeri. Arah pelaksanaan KSS Indonesia masih tergantung pada prioritas Kementerian Lembaga Teknis pelaksanaan KSS. Akibatnya pelaksanaan KSS lebih terlihat sebagai kebijakan masing-masing entitas pelaksanaan program. Selanjutnya yaitu integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi secara umum didefinisikan sebagai penghapusan semua hambatan perdagangan serta mengintegrasikan ekonomi, teknologi, sosial budaya, dan politik di sebuah kawasan regional melalui kebijakan yang dibuat. Sedangkan tujuan integrasi ekonomi adalah untuk mencapai kemakmuran yang tinggi melalui liberalisasi perdagangan di antara negara-negara anggota. Proses pengintegrasian ekonomi suatu wilayah tidak terlepas dari adanya perdagangan internasional yang dilakukan antar negara di wilayah tersebut, atau dengan kata lain antar sesama negara anggota integrasi. Sedangkan investasi dalam hal ini bisa berupa investasi asing langsung atau foreign direct investment yang harus mendirikan bangunan baru atau mengakuisisi perusahaan di negara tujuan, atau juga bisa berupa investasi dalam bentuk portofolio. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh Wawan. Baik, izin melanjutkan. Selanjutnya adalah kebijakan perdagangan negara maju. Perlunya reformasi dan perlawanan terhadap tekanan proteksionis baru. Globalisasi dan perdagangan internasional merupakan sebuah fenomena yang terjadi dalam skala global dan dapat mengubah berbagai aspek seperti aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Globalisasi diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik di negara maju maupun di negara yang sedang berkembang. Namun dalam beberapa dekade terakhir, globalisasi dianggap oleh beberapa kalangan sebagai arena baru. Persaingan antara negara maju dan negara sedang yang berkembang. Hal ini dilihat dari globalisasi yang terjadi di negara sedang berkembang yang terus mengalami penurunan jika dibandingkan dengan globalisasi yang terjadi di negara maju. Selanjutnya, tekanan proteksionis baru. Tekanan proteksionis baru adalah istilah yang merujuk pada peningkatan tindakan proteksionis dalam perdagangan internasional. Proteksionisme adalah pendekatan kebijakan yang ditujukan untuk melindungi industri dalam negeri dengan menerapkan berbagai hambatan perdagangan seperti tarif impor, kuota, atau subsidi bagi produsen dalam negeri. Tekanan proteksionis baru mencerminkan peningkatan dalam tindakan-tindakan proteksionis yang diambil oleh pemerintah atau kelompok-kelompok dalam suatu negara. Negara-negara di dunia masih memperhatikannya dalam motif mereka berkisar dari melindungi ekonomi nasional hingga membalas profit serupa di negara lain.
Berapa alasan mengapa suatu negara memperlakukan proteksionis perdagangan sebagai berikut. Yang pertama, mencegah persaingan yang tidak sehat. Proteksi perdagangan dapat menjadi bentuk pembalasan terhadap negara lain. Produsen yang di negara mitra dapat menawarkan politik anti persaingan seperti dumping. Yang kedua, melindungi lingkungan dan konsumen. Produk impor mungkin tidak memenuhi persyaratan keamanan produk. Ini menimbulkan resiko serius bagi lingkungan dan kesehatan konsumen. Maka produksi akan membantu membatasi kerusakan yang disebabkan oleh pendapatan yang lebih tinggi. Yang ketiga, melindungi industri yang sedang berkembang. Pemerintah melindungi industri yang sedang berkembang dikarenakan untuk kepentingan nasional yang akan menciptakan banyak lapangan kerja. Dan yang keempat, memberi perlindungan pada industri yang matang dan strategis. Perlindungan tidak hanya berlaku untuk industri yang sedang berkembang, tapi juga untuk industri yang telah mencapai tahap yang tinggi. Strategis karena menyerap banyak tenaga kerja dan rantai produksinya yang panjang. Kebijakan ekonomi dan perdagangan negara-negara maju merupakan yang terpenting dari sudut pandang pendapatan valuta asing negara berkembang di masa depan dalam 3 bidang utama, yaitu yang pertama, hambatan tarif dan non-tarif pada ekspor mereka. Yang kedua, bantuan penyesuaian bagi pekerja yang mengalami pemutusan kerja di industri negara maju yang terkena imbas dari akses ekspor yang lebih bebas dari negara-negara berkembang yang padat karya dan berbiaya rendah. Yang ketiga, dampak umum kebijakan ekonomi domestik negara maju terhadap perekonomian negara berkembang. Selanjutnya, dinamika kebijakan proteksionis. Kebijakan proteksionisme pernah beberapa kali dilakukan oleh Indonesia. Misalnya pada KTT G20 tahun 2009 di London, 17 dari 20 negara yang hadir dalam pertemuan tersebut menyepakati untuk melakukan proteksionisme. Sehubungan dengan hal tersebut, Indonesia merupakan salah satu negara yang diduga melakukan praktek proteksionisme tersebut. Pertemuan internasional Chamber of Commerce Kadin Internasional dalam KTT G20 menghasilkan catatan bahwa 17 negara dianggap akan bergerak ke arah proteksionisme. Alasan utamanya adalah untuk menjaga keamanan ekonomi masing-masing anggota sebagai akibat krisis keuangan global di tahun 2008. Kemudian mulai tahun 2020 yang lalu, Indonesia melakukan larangan ekspor biji nikel. Tujuannya untuk mendukung hilirisasi produk nikel dalam negeri dan meningkatkan harga produk nikel. Karena kebijakan ini dianggap diskriminatif dalam perdagangan internasional dan melanggar prinsip-prinsip perdagangan bebas, maka Uni Eropa mengajukan gugatan terhadap Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Perlunya perlawanan terhadap tekanan proteksionis baru. Perlawanan terhadap tekanan proteksionis baru dapat menjadi penting dalam konteks perdagangan internasional. Pada umumnya, tekanan proteksionis yang berlebihan dapat merugikan pertumbuhan ekonomi global, mengganggu hubungan perdagangan antar negara, dan mempengaruhi efisiensi ekonomi. Beberapa alasan mengapa perlawanan tersebut terhadap tekanan proteksionisme penting meliputi: yang pertama, pemeliharaan keterbukaan pasar, di mana keterbukaan pasar dan perdagangan internasional yang bebas memberikan manfaat ekonomi bagi banyak negara. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Perdagangan internasional adalah satu pendorong utama untuk pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, perlindungan konsumen, di mana perdagangan internasional dapat memberikan perlindungan konsumen, akses bagi beragam barang dan jasa dengan harga yang kompetitif. Yang keempat, rantai pasokan global, di mana tindakan proteksionis dapat mengganggu aliran barang dan bahan baku yang pada gilirannya dapat mempengaruhi produksi dan lapangan pekerja. Yang kelima, perdamaian dan hubungan internasional, yang di mana kerjasama ekonomi dapat membantu meminimalkan potensi konflik. Selanjutnya, yang keenam, pembatasan perdagangan dapat menghambat efisiensi ekonomi dan inovasi, karena persaingan global mendorong inovasi dan pengembangan produk yang lebih baik. Oke, sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya akan lempar ke moderator. Baik Bapak dosen, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk sesi diskusi akan dilanjutkan di grup WhatsApp. Bila ada kesalahan kata maupun bicara, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.